Lantas seberapa rentan posisi Indonesia saat ini terhadap gejolak energi global? Di tengah kondisi tersebut, pemerintah mendorong penggunaan bahan bakar campuran seperti E20 dan B50. Apakah ini solusi jangka pendek atau langkah strategis menuju ketahanan energi? Kita akan membahasnya mendalam bersama Ketua Komite Investasi Aspermigas, Moshe Rizal. Pak Moshe, selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung. Bapak, kalau kita lihat 1 bulan terakhir ini, ketahanan energi menjadi isu utama dengan adanya konflik di Timur Tengah. Langkah yang dilakukan pemerintah dalam memastikan harga BBM aman, pasokan BBM juga cukup aman, apakah ini artinya sudah tidak ada resiko lagi? Atau masih ada resikonya nih? Resiko jelas ada. Dan yang kita khawatirkan adalah fundamental fiskal kita, terus terang Indonesia. Di mana kita sudah lihat sebelum perang Iran sendiri itu kita sudah defisit anggaran, defisit neraca perdagangan, rupiah sebenarnya sudah anjlok itu sejak tahun lalu, ya bukan baru-baru ini saja. Terus juga kemarin ada isu rating yang kita diturunkan, terus juga isu ASG dan lain sebagainya. Jadi itu menunjukkan bahwa fiskal ekonomi kita ini memang rapuh. Ya. Nah, sekarang ada isu Iran di mana harga energi akan naik. Itu akan mengikuti tidak hanya energinya saja kayak BBM segala, BBM dan kelistrikan, tapi juga nanti harga-harga bahan baku ya itu akan naik juga. Nah, ini memang pemerintah harus bisa dengan bijak bagaimana kita bisa membalance. Ya, kalau kita lihat negara-negara tetangga kita sudah menaikkan harga-harga energinya, which is mereka berusaha mengimbangi antara defisit fiskal mereka dan juga istilahnya inflasi bagi masyarakat, gitu kan? Mereka berusaha meredam. Nah, Indonesia sampai sekarang belum menaikkan energi, which is dari sisi konsumen oke, bagus, tapi di balik situ ada sisi gelapnya di mana fiskal kita gimana nih, yang tadi sudah tertekan. Gitu. Jadi nah, dari sisi pasokan itu sudah aman, tapi dari fundamental ekonomi ini yang menjadi resiko? Kalau dibilang pasokan aman, mungkin dalam mungkin seminggu 2 minggu ke depan masih aman ya. Tapi di satu sisi pemerintah juga menganjurkan kita untuk berhemat. Berarti di satu sisi memang ada tekanan juga dari sisi pasokan. Kemarin 2 tanker Pertamina sempat tertahan dan alhamdulillah baru kemarin 2 hari atau 3 hari yang lalu baru lepas dari Selat Hormuz. Nah, itu menunjukkan bahwa dari sisi cadangan yang tersedia untuk BBM segala itu akan makin lama makin menipis. Di satu sisi juga biaya energi juga akan menekan fiskal kita juga. Nah, itu yang harus kita perhatikan, bagaimana membalance. Kalau saya bilang memang energi mau nggak mau memang harus naik. Karena kita juga nggak bisa, fiskal kita bisa jadi jebol, nah nanti ujungnya itu akan jauh lebih parah dibandingkan negara-negara lain kan. Negara-negara lain itu berusaha untuk membalance itu. Nah, di satu sisi memang masyarakat kita yang cukup rentan itu perlu dibantu. Perlu dibantu, berarti kan butuh budget juga di situ, butuh anggaran. Ya, di satu sisi orang-orang masyarakat yang mampu harus sama-sama dengan pemerintah merasakan ya krisis ini, ya di satu sisi orang yang butuh bantuan ya pemerintah wajib untuk membantu. Nah, itu membutuhkan anggaran. Nah, anggaran itu seharusnya sudah disiapkan. Ya, dengan apa? Kita banyak penghematan yang bisa kita lakukan sebenarnya pemerintah. Opsi seperti B50 kemudian berencana untuk menghentikan impor solar, apakah ini sudah strategis menurut Anda? Kalau kita lihat strategi harus ada yang jangka panjang dan jangka pendek. Ya, kita kan nggak tahu Iran ini sifatnya jangka panjang apa jangka pendek. Apa ini seperti perang Ukraina-Rusia yang sampai sekarang masih berlanjut, atau seperti yang dikemukakan kemarin Presiden Trump juga bilang, ini dalam 1-2 minggu ke depan Amerika akan keluar dari perang ini. Bisa saja. Jadi untuk long term berarti ini harus ada jangka pendek. Karena efek walaupun misalkan perang ini selesai, efek yang tadi kita misalkan kenaikan BBM yang kita tahan dan sebagainya, itu efeknya akan terus terasa di fiskal kita.
Jadi kita harus ada strategi jangka pendek, ada strategi jangka panjang. Yang tadi dibilang B50, terus ada E20 dan lain sebagainya. Itu menurut saya itu jangka mid term sama long term. Karena itu semua nggak bisa dalam satu hari terwujud gitu. Itu semua butuh proses gitu. Sebetulnya kan B50 ini juga masih uji coba begitu ya Pak? Nah, ditargetkan semester 2 di tahun ini. Apakah realistis nih secara timeline? Oke. Ini terus terang itu luar biasa. Maksudnya kita dari B30, B40 ke B50 itu gap-nya itu luar biasa untuk kita bisa penuhi dari sisi produksinya, dari sisi budgetnya, anggaran dan lain sebagainya. Kalau dibilang ya semoga berhasil, cuma kita juga harus lihat kebanyakan B30, B40 juga banyak juga yang komplain dari sisi misalkan industri dan lain sebagainya. Ini ada kelemahan, ya biofuels itu ada kelemahan. Kalau kita bicara diesel ya, nah kelemahan-kelemahan itu ya harus disikapi. Jadi kalau saya bilang apakah ini bisa jadi mandatori? Oke, kalau Pertamina mau B50 monggo, tapi jangan dipaksakan untuk swasta. Jadi di mana konsumen itu selalu akan ada pilihan. Ya, jangan sesuatu dipaksakan, akhirnya konsumen tidak ada pilihan, ya. Dan B50 itu juga tidak lebih murah juga sebenarnya, ya. Walaupun itu sumbernya dalam negeri, yang kita bisa antisipasi adalah mengurangi tadi defisit neraca perdagangan, which is bagus, itu kita dukung sekali, ya. Tapi di satu sisi banyak ini masalah-masalah yang harus diantisipasi atau dipikirkan oleh pemerintah, misalkan deforestasi. Apakah B50 itu akan lebih istilahnya mengurangi emisi? Enggak juga sebenarnya. Karena semua itu di dunia internasional tahun lalu itu lagi heboh waktu COP30 itu masalah biofuels. Nggak cuma diesel tapi juga etanol untuk gasolin. Di mana itu dicecer. Ada laporan tahun lalu keluar bulan Oktober, ya, ada salah satu advokat dari Eropa, advokat yang untuk sustainability dan clean energy, itu bilang kalau biofuels terutama etanol untuk gasolin itu 16% lebih meningkatkan emisi dibandingkan yang digantikan. Yang digantikan apa? Fosil. Oke. Gitu. Jadi itu harus diperhatikan oleh pemerintah. Kalau kita bicara neraca perdagangan, oke, kita ngomong biofuels, ada biodiesel, ada biogasolin, ya. Kalau biodiesel kita dari CPO. Kita memang produsen terbesar dunia sawit, which is kita bisa gerakan itu. Di satu sisi, kilang minyak kita di Balikpapan sudah nambah 100.000 barel per hari. Ya, itu juga salah satu produksi utamanya adalah diesel. Jadi kalau diesel kita bisa kurangi impornya, itu sangat bagus. Di satu sisi, kalau gasolin, produksi etanol kita itu per tahun itu sekitar 40-an ribu kiloliter. Sedangkan untuk kita masuk ke E5 saja, itu butuh jutaan liter. Jadi ada ketidakseimbangan antara supply dan demand begitu ya? Exactly. Supply dan and ujung-ujungnya production apa? juga. Ujung-ujungnya apa? Pasti impor. Oke, baik. Udah jelas. Kita akan lanjutkan kembali diskusi kita, Pak Mose. Pemirsa Nusantara Economic Update akan kembali usai jeda. Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Updates, pemirsa. Dialog bersama Ketua Komite Investasi Aspermigas, Mose Rizal, kita lanjutkan kembali. Pak Mose, kalau kita berbicara terkait dengan B50, ini kan berbasis CPO. Ada proyeksi bahwa produksi CPO ini akan cenderung stagnan dengan berbagai faktor seperti cuaca ekstrim di semester 2 tahun ini. Apakah ini juga akan mengganggu dari program biodiesel pemerintah yang akan dijalankan tahun ini? Ya, itulah resikonya. Kalau kita ketergantungan yang dibilang renewable energy, ya, khususnya untuk yang dibilang kebun energi, ya, resikonya seperti itu karena tergantung oleh cuaca. Tergantungan oleh cuaca itu yang menyebabkan yang produksinya memang ada resiko tinggi, ya. Jadi El Nino sekarang dampaknya seperti apa? Mungkin BMKG yang tahu ya, ini sepanjang apa dan lain sebagainya, jelas pasti akan dampak.
Salah satunya adalah dampak dari sisi produktivitas, di satu sisi adalah konsumsi airnya. Ya, konsumsi air itu akan jelas akan meningkat untuk kebun-kebun energi tadi itu. Makanya pemerintah juga harus mempertimbangkan apakah selalu saya menyarankan diversifikasi energi. Ya, salah satunya biofuels, which is bagus. Biodiesel sudah terimplementasi, which is bagus. Mengurangi neraca perdagangan, mengurangi juga fiskal kita, tapi di satu sisi yaitu tadi ada resiko. Nah, jadi kalau kita mau mengembangkan B50, saran saya adalah analisanya harus dalam. Tidak hanya keekonomian, tapi juga dampaknya seperti apa di sekitarnya. Ekonomi itu bukan hanya ekonomi proyeknya, tapi ekonomi dari sekitarnya, regionalnya, secara nasional, ya, terus dampak lingkungannya. Jadi sekarang itu sudah narasi biofuels bahwa biofuels itu adalah renewable, yes, tapi tidak sustainable. Bilang satu-satunya biofuels yang sebenarnya bioenergi ya, yang sustainable adalah dari sampah sebenarnya. Waste to energy. Yes, itu adalah satu-satunya biofuels atau bioenergi, ada biopower dan lain sebagainya yang benar-benar sustainable. Ya, karena itu ada dari sisi laporan segala itu memang mengurangi emisi. Tapi kalau biofuels yang menggunakan kebun energi, misalkan dari tebu atau dari CPO, itu justru yang tadi laporan yang tadi saya sampaikan, di situ menyatakan bahwa ternyata itu meningkatkan emisi dibandingkan yang dia gantikan, which is dari fosil, ya kan, dari minyak atau dari gas gitu. Jadi itu yang mesti dikonsiderasi, dan di satu sisi adalah deforestasi. Deforestasi ini juga kita harus perhatikan juga. Bayangkan kalau kita mesti jutaan kiloliter, puluhan juta atau ratusan juta kiloliter yang kita harus produksi, seberapa besar lahan yang kita harus. Karena nggak cuma kilangnya aja, seperti kayak kilang minyak kita bangun kilang, tapi juga lahan untuk feedstocknya. Iya. Nah, itu luar biasa besarnya. Sedangkan hutan kita ini isinya kan nggak cuma pohon. Isinya juga ada biodiversity yang mesti kita harus jaga. Itu satu sisi. Di lain sisi energy security-nya juga sebenarnya ada opsi lain juga. Nggak cuma itu kok. Baik. Gitu loh. Jadi perlu analisa mendalam terkait dengan impact-nya, sustainability-nya dalam jangka panjang begitu ya. Tapi kalau kita melihat negara-negara lain nih ya, seperti mungkin Brazil atau India yang sudah lebih dulu menerapkan ini, apa yang bisa dipelajari dari Indonesia? Ya biarkanlah mereka menerapkan. Tapi sekarang terus terang negara-negara seperti Amerika sama Brazil lagi dicecer sama NGO-NGO lingkungan hidup. Ya, memang pada saat mereka implementasi itu mungkin masih belum kita lihat laporan-laporan yang ternyata hasilnya negatif untuk biofuels tadi, ya kan? Tapi sekarang semua sudah terbuka gitu, di mana sekarang ada perdebatan, ada yang lebih pro, ada yang nggak kontra dan lain sebagainya. Saya tidak menolak untuk biofuels, tapi pemerintah perlu mengkaji ulang apa dampaknya. Ya, dari sisi dampak lingkungan, sosial, dan juga ekonominya. Ya, saya lihat ini kebijakan-kebijakan keluar aja tanpa ada diskusi dengan pakar yang benar-benar memperlihatkan, tapi yang penting proyeknya jadi. Jadi analisa semuanya harus positif ya. Jangan kayak gitu juga. Kita harus lihat realitanya seperti apa. Tadi Bapak juga menyebut opsi lain ya, seperti waste to energy, kemudian juga PLTS. Kedua opsi ini mungkinkah dilakukan dalam waktu dekat untuk diversifikasi? Oke. Dari sisi PLTS, ini di laporan yang sama, yang tadi bilang 16% meningkatkan emisi, di situ dibilang juga kalau PLTS ya 3% dari lahan tersebut dipakai untuk PLTS itu bisa menghasilkan energi yang sama daripada biofuels. Jadi biofuels ini lebih memakan space, bahkan area dibandingkan PLTS. Nah, tapi di satu sisi memang PLTS ini juga tantangan yang berat. Kenapa? Karena Indonesia ini sebenarnya potensi PLTS-nya tuh nggak besar-besar banget.
Nah ini yang kadang-kadang publik itu suka salah paham. Oh kita negara tropis, berarti mataharinya berlimpah dong. Coba kita lihat berapa bulan ke belakang, ada matahari nggak? Mendung. Udah berapa bulan? 6 bulan kali kita mendung. Faktor cuaca begitu ya? Iya, faktor cuaca. Bayangkan kalau misalkan kita punya bisnis PLTS, kita jual ke PLN, 6 bulan kita nggak bisa jual apa-apa. Atau minim sekali gitu. Jadi kalau kita lihat energy generation power plant, itu yang selalu, kalau saya kan memang dari bidang investasi ya, yang kita lihat adalah capacity faktornya. PLTS kalau di Amerika kapasitas faktornya sekitar 20-an%. Tapi kalau kita lihat Cina, which is yang terdepan di PLTS, itu kapasitas faktornya cuma 10%. Nah Indonesia berapa? Indonesia di bawah 10%, sekitar 6-7%. Bayangkan 6-7% dari kapasitas yang mereka generate selama setahun. Dari kapasitas terpasangnya itu. Nah itu yang harus disadari, kita tuh nggak bagus-bagus banget. Nah di satu sisi yang tadi waste to energy. Ya, waste to energy itu ada waste to power, ada waste to fuel. Ya, dua-duanya tadi saya bilang itu sustainability. Jadi kalau kita apply untuk carbon credit dari waste yang lainnya ini yang paling tinggi. Ya, tapi salah pahamnya Indonesia kita lihat adalah waste to energy is not about the energy, it's about the waste. Nah itu yang kita selalu salah pikir, makanya waste to energy kita nggak maju-maju nih. Tapi ada yang beranggapan juga Pak, kalau waste to energy itu biaya konversinya cukup mahal. Exactly, jadi gini loh, kalau kita lihat di negara-negara maju, kenapa waste to energy-nya itu jalan? Karena either partially atau fully funded by pemerintah. Kenapa? Karena investor tuh sebenarnya nggak suka invest ke waste to energy. Salah satu faktor yang paling utama dari investasi adalah misalkan kalau kita invest di produksi-produksi atau manufaktur adalah feedstocknya. Waste to energy, salah satu masalah terbesarnya adalah feedstocknya itu nggak konstan. Ya, dia supply feedstocknya itu nggak konstan. Kita kan nggak bisa ngatur. Misalkan yang punya proyek waste to energy ngatur, kalian jangan terlalu makan banyak ya bio waste-nya jangan terlalu banyak atau biosnya dibanyakin, kan nggak bisa. Itu semua tergantung dari kondisi kan, gitu. Jadi itu karena itu nggak konstan, istilahnya banyak uncertainty dari sisi feedstocknya, itu yang membuat waste to energy itu resikonya tinggi. Nah, risiko tinggi itu makanya kalau dilihat di negara-negara maju, waste to energy itu di-funded itu either partially atau fully by pemerintah. Jadi nggak sepenuhnya oleh investor. Jadi di tengah kondisi saat ini yang juga cukup mendesak, opsi seperti biofuel, PLTS, waste to energy, yang paling utama dan juga cenderung paling efektif yang Anda lihat apa? Kalau kita lihat dari neraca energi kita, ya konsumsi akan fossil fuel itu akan terus meningkat. Iya. Publik selalu melihat persentase, tapi kita nggak pernah melihat atau pemerintah jarang sekali menunjukkan dari sisi volumenya. Ya, kita ada pertumbuhan ekonomi, ada pertumbuhan populasi juga, dan semuanya butuh energi. Ya, fossil fuel akan selalu terdepan. Memang batu bara harusnya sudah mulai menurun atau mulai stagnan. Ya, tapi minyak dan gas itu akan selalu dibutuhkan dan akan selalu demand-nya akan selalu naik di depan. Nah, itu harus diperkuat. Bukannya justru dikonversi. Kenapa? Karena kalau kita lihat strategi energi dari setiap negara itu mengacu kepada yang namanya trilema. Trilema itu adalah energy security, itu yang pertama. Kedua adalah energy affordability. Baru yang ketiga itu energi transisi. Tapi 1 sama 2 ini harus dipenuhi dulu. Gitu. Selain strategi diversifikasi, strategi efisiensi kan juga dilakukan dengan kebijakan WFH 1 hari dalam 1 minggu untuk beberapa sektor. Kemudian kebijakan-kebijakan lainnya yang juga masih akan dievaluasi dalam 2 bulan ke depan. Anda melihat indikator parameter apa yang bisa menunjukkan bahwa kebijakan kali ini bisa benar-benar efektif dan juga optimal untuk penghematan energi? Kalau kita bicara penghematan energi, ya
cukup bagus sih, ya. WFA semua juga nggak cuma Indonesia, negara-negara lain juga mengadopsi WFA. Negara-negara lain justru tidak hanya yang berkantor, tapi juga yang sekolah, ya, universitas, sekolah itu juga WFA juga, gitu loh. Karena itu juga sangat efektif. Percuma kita nggak ke kantor, tapi kita tetap harus commute untuk ngantar anak kita ke sekolah, gitu kan. Jadi itu memang cukup efektif. Tapi di satu sisi kita harus lihat juga penghematan dari sisi fiskal kita. Jadi nggak cuma energi aja, masyarakat disuruh hemat, tapi dari sisi pemerintah pun juga harus lihat program-programnya ini menghemat apa enggak. Baik, gitu loh. baik. Harus Anda melihat poin-poin yang juga menjadi evaluasi untuk kebijakannya di dalam 2 bulan ke depan, begitu ya. Betul. Terima kasih untuk insight-nya, Pak Mose Rizal, Sama-sama. Ketua Komite Investasi Aspermigas, atas waktunya di Nusantara Economic Updates. Sehat dan sukses selalu. Terima kasih. Dan pemirsa, dialog tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Lenggrasia pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.